Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya Suwanto di channel Suwanto Al-Jafi. Masih ya seperti biasa saya akan membahas seputaran dengan gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis. Nah, buat teman-teman ya yang masih mengalami banyak sensasi, mengalami sakit perut, mengalami sesak nafas, mengalami dada ini ya seperti tertusuk sampai punggung, kemudian masih mengalami keliengan, masih mengalami tegang leher, masih mengalami badan pegal-pegal, masih mengalami kaki kadang pegal, kadang lemes ya, kemudian mengalami buang air kecil yang keruh ya sama berbusa ya, kemudian mengalami yang ini ya, punggung bawah sakit, atas sakit ya, perut sakit di mana-mana, masih mual, masih mau muntah ya, masih pandangan buram, masih susah fokus ya, sering lupa dan seterusnya ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman melalui ya wasilah video ini bisa diberi kesembuhan atau minimal ya mengurangi sensasi, atau lebih minimalnya lagi hanya ya sebatas menemani teman-teman dalam merasakan sensasi-sensasi yang sedang dialami. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, buat teman-teman semuanya, seperti biasa ya, saya mohon bantuannya untuk di subscribe ya. Subscribe sangat mudah ya, tidak perlu bayar, tidak perlu biaya, teman-teman cuma tinggal klik aja itu tulisan subscribe gitu ya. Kenapa perlu di subscribe? Jujur ya, kalau teman-teman ini mensubscribe channel saya, jujur ya, jika channel ini berkembang ya tentunya ya, jujur ya, itu menambah semangat buat saya untuk selalu share-share informasi terkait dengan gangguan ya asam lambung dan sensitif psikomatis dan sensasi-sensasinya ya, serta cara mengalaminya ya. Dulu ya, waktu saya menangani ketika saya mengalami gangguan sensitif psikomatis hampir 5 tahun ya, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh total tanpa obat, tanpa herbal ya. Walaupun di awal-awal dulu pernah ya sudah mengonsumsi obat, mengonsumsi berbagai herbal. Saya itu dulu sudah mengonsumsi obat-obat lambung itu kan banyak sekali tuh ya. Ada yang dikunyah sebelum makan, ada yang diminum setelah makan ya. Kemudian ada yang fungsinya untuk mengurangi asam lambung, mengurangi gas, melapisi lambung, itu sudah saya pernah minum ya. Sampai obat kecemasan ya, sobat kecemasan itu kalau alprazolam itu juga saya sudah minum ya. Kemudian obat kayak herbal-herbal yang muncul di TikTok, herbal yang muncul di Facebook, herbal yang muncul di iklan-iklan ya, di Shopee dan sebagainya ya, termasuk herbal yang bikin sendiri. Itu sudah hampir semua obat dan herbal itu sudah pernah saya minum ya. Itu jadi kalau misal teman-teman menanyakan obat lambung apa saja, mungkin saya tahu dan hafal ya, sehingga pengalaman terkait dengan obat asam lambung itu saya sudah pernah mencoba semua ya, dari yang termurah sampai yang termahal juga sudah saya pernah ya. Obat yang dari yang kita hanya ngambil di kebun sampai yang obat harganya sampai jutaan itu juga saya pernah. Tetapi ternyata semua itu tidak bisa menyembuhkan ya, sehingga itu menambah kayak frustasi ya, hampir frustasi ya, sampai di mana level sudah tidak lagi percaya ya terhadap obat-obatan baik herbal maupun obat, sehingga ya lebih kepada pasrah ya, tidak mau mencoba obat-obat lagi. Karena waktu itu ya saya mengalami sakit di ini ya, di perut bawah ya, sampai pinggung belakang ini menjalar ke bokong sampai ke atas, sehingga yang muncul di pikiran saya, jujur ya, waktu itu saya berpikirnya ginjal saya terkena ya,
karena saya kan waktu itu memang betul sering minum obat ya, baik obat dari dokter maupun herbal ya, walaupun minumnya tidak bareng-bareng ya, biasanya saya kasih jeda 2 jam atau bagaimana sesuai dengan anjuran orang-orang maupun anjuran dokter ya, sudah saya minum sesuai dengan anjuran mereka, tetapi ternyata itu tidak sembuh-sembuh. Dan permasalahannya di mana teman-teman? Permasalahannya ada pada pikiran kita ya, pada pikiran saya ya waktu itu ya. Jadi kenapa saya tidak sembuh-sembuh itu ya, karena ketakutannya itu masih tinggi, kecemasannya itu masih tinggi, negatif thinkingnya itu masih tinggi, pokoknya beban pikiran itu masih tinggi ya. Nah, dan apa namanya, nggak sadar ya kalau itu ternyata sebuah beban pikiran ya. Gimana nggak sadar ya, yang dipikirkan itu sebenarnya hanya simple ya. Jadi kita merasa tidak memikirkan hal-hal apapun ya, ternyata tanpa kita sadari kita berpikir bahwa kenapa saya tidak sembuh-sembuh, terus kemudian berpikir saya harus minum obat apa biar cepat sembuh, kemudian saya harus melakukan apa biar sembuh. Nah, hal-hal semacam itu walaupun kelihatannya sepele, ternyata itu juga mengganggu pikiran kita, dan itu bisa memicu asam lambung tidak sembuh-sembuh ya teman-teman, yang perlu teman-teman pahami. Nah, sehingga dalam mengelola pikiran itu penting sekali teman-teman itu berlatih cuek ya, berlatih masa bodoh, berlatih nggak mau mikirin lah ya. Pokoknya pikiran itu betul-betul kita buat rileks, buat santai, tidak untuk bekerja. Ibarat orang itu gini ya, badan kita itu untuk aktivitas ya, pikiran kita untuk tiduran ya. Dan kebalik ya, selama ini kan orang yang terkena asam lambung ini kan kebalik ya, fisiknya itu berbaring, rebahan, tiduran, tetapi pikirannya traveling kemana-mana. Nah, maka harus diubah ya, kalau teman-teman pengen sembuh ya harus diubah. Badan teman-teman silahkan traveling kemana-mana ya, badannya ya, selama tidak membahayakan ya. Kenapa? Kalau teman-teman travelingnya ke puncak gunung itu juga kan membahayakan ya. Pokoknya jangan yang membahayakan lah, traveling kemana-mana silahkan, tapi yang jangan membahayakan. Nah, sedangkan pikirannya itu dibuat santai, nah dibuat rileks, dan kalau bisa tidak usah memikirkan apapun ya, tidak usah memikirkan apapun, sehingga nanti pikiran itu betul-betul istirahat ya, ya tidak memikirkan penyakit, tidak memikirkan sensasi, tidak memikirkan apapun ya, sekecil apapun tidak usah dipikirkan, termasuk teman-teman saat ini beraktivitas apa itu ya nggak usah dipikirkan, ketika tidak bisa ya tidak usah diteruskan ya. Contoh teman-teman mau makan ya, itu nggak usah berpikiran nanti saya kambuh atau tidak ya. Nah, ini kan yang terjadi pada orang yang terkena asam lambung ya, biasanya mau makan kepikiran nanti kambuh atau tidak, setelah makan langsung diingat-ingat ini perutnya ada kambuh nggak, ini kelingan nggak, ini muncullah, selalu seperti itu. Jadi apapun aktivitasnya itu selalu dipikir, itu yang membuat kita stres ya, tapi bukan stres gila bukan ya, tapi stres ketegangan aja. Sehingga karena pikiran kita itu tegang ya tentu ya otot-otot dalam tubuh itu juga ikut tegang. Terlebih ini yang leher ini ya, terlebih di leher, makanya orang yang masih stresnya tinggi itu biasanya masih sesak nafas, masih kelingan, sama ini kayak orang kena kolesterol lehernya, padahal itu karena faktor otot tegang saja. Termasuk di dada ini, sensasi dada ini juga karena otot tegang saja ya, bukan karena kita sakit jantung. Begitu ya, sehingga teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah panik. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa yang namanya asam lambung dan anxiety psikomatis ini tidak berbahaya dan bisa sembuh ya, bisa sembuh. Hanya saja tinggal kita konsisten menerapkan 3P, menerapkan metodenya ya. Jadi ketika dulu ya saya sudah mencoba berbagai herbal, mencoba berbagai obat ya, itu semuanya tidak ada perbaikan,
Sehingga saya mengubah metode untuk pengobatannya. Apa metodenya? Metodenya hanya menjalankan 3P saja ya, mudah, murah, dan tidak perlu berbayar ya. Hanya cukup menjaga makannya, menjaga pikirannya, dan menjaga pola hidupnya. Makannya bagaimana? Makannya, kalau makan itu yang yang penting itu pertama dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua, mudah dicerna, karena kita masih lambungnya itu masih bermasalah. Kalau makannya susah dicerna, nanti asam lambungnya keluar terus. Contoh yang susah dicerna apa? Kayak daging merah itu susah dicerna. Kemudian makanan yang keras itu juga susah dicerna. Kalau susah dicerna tentunya itu di lambungnya itu akan lama. Ketika lama asam lambungnya muncul terus. Nah, makanya apa? Makanya yang mudah dicerna kayak apa? Kayak pepaya. Kemudian misalkan wortelnya direbus sampai lunak. Misalkan mau daging ayamnya yang dada saja ya, yang dada saja, dan masaknya jangan digoreng tapi direbus. Sehingga itu nanti di mulut dikunyah juga mudah, di lambung berarti nanti mudah. Kalau dikunyah susah, berarti nanti di dalam lambung itu juga susah ya. Itu pokoknya makanan sesuatu itu yang kira-kira itu kita ngunyahnya itu mudah lah ya. Yang mudah itu kayak pepaya itu kan dikunyah mudah, itu pasti itu di lambung juga mudah, itu biasanya. Dan nanti tiap orang itu biasanya makannya itu yang menimbulkan asam lambung naik dan tidak itu biasanya berbeda-beda. Tapi pada beberapa kasus makanan itu sama ya, kayak labu siam itu sepengalaman saya, dan ketika teman-teman yang lain menerapkan itu labu siam itu aman itu ya buat lambung. Wortel juga aman ya. Kemudian tahu itu juga aman, itu juga penting juga tahu itu untuk protein kita ya, protein. Kemudian kalau mau protein hewaninya pakai telur ya, telur tapi direbus, dan telurnya itu sepengalaman saya itu telurnya telur ayam kampung ya. Jangan yang telur ayam peternak itu jangan ya, yang coklat itu jangan, karena sepengalaman saya yang telur itu nanti itu nggak tahu ya, tapi kalau pengalaman saya itu memicu asam lambung naik ya. Tapi kalau telur ayam kampung itu sepengalaman saya tidak memicu asam lambung naik itu ya, sepengalaman saya. Kemudian tomat di awal-awal saya itu agak naik tapi dikit, tapi nggak bermasalah, tetap saya coba makan, dan sampai sekarang tidak bermasalah kalau tomat ya, karena tomat juga bagus juga ya, itu mengandung vitamin C ya, vitamin C. Kemudian nasinya yang nasi lunak ya, itu kalau masih badan kita masih lemes ya, sering lapar, itu makan nasi nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah bisa beraktivitas, latihan tanpa nasi ya, berlatih tanpa nasi, karena nasi itu kan karbonnya tinggi ya. Nah, sebisa mungkin kita itu untuk mengurangi badan-badan yang bekal-bekal itu ya, itu menghindari karbohidrat ya, itu yang tinggi. Itu nanti sepengalaman saya nanti bekal-bekalnya hilang. Tapi kalau teman-teman masih badannya masih lemas ya, dimakan aja nggak masalah ya. Yang penting kan jangan sampai lemes ya. Kalau lemes itu biasanya kita kurang makan saja. Nah, awal-awal dulu ya saya makannya itu ya kadang-kadang 2 jam sekali ya, 2 jam sekali makan ya. Makanya misalkan jam 7 sudah makan ya, ini nanti jam 9 saya makan lagi, nanti jam 11 makan lagi. Itu ketika saya waktu itu masih sering lelah ya, mudah lelah, mudah keliengan, mudah sesak nafas. Itu sepengalaman saya itu karena faktor kurang makan saja ya, kurang makan. Tapi nanti kalau sudah biasa beraktivitas, biasa terkena sinar matahari, biasa berolahraga, nanti durasi laparnya atau durasi makannya itu nanti akan menurun secara sendirinya ya. Tidak perlu kita saya makannya sehari 3 kali, tidak ya, nggak usah teman-teman pikirkan. Nanti yang penting ketika teman-teman agak lemes butuh makan ya makan ya, tapi nanti jam makannya itu nanti secara perlahan-lahan itu nanti akan menyesuaikan sendiri lagi, kembali seperti semula lagi ya. Yang dulunya makannya sehari 3 kali, nanti ya juga kembali sehari 3 kali ya. Itu yang penting. Untuk jenis makannya ya harus dijaga ya. Kalau ingin makan buah yang aman itu buah pepaya, atau kalau mau makan pisang itu yang paling aman ya, sepengalaman saya itu pisang kepok atau pisang emas, dan itu pun tidak boleh berlebihan ya. Itu
sepengalaman saya ya. Nah, prinsipnya teman-teman, kelola pikiran itu penting ya, dan yang paling utama juga adalah selalu ya minum air putih hangat ya, sehari itu minimal 8 gelas. Kalau saya lebih ya, lebih dari 8 gelas, karena ternyata ya tubuh kita itu ya, sepengalaman saya itu sering dehidrasi ya, karena mungkin apa namanya, tubuh kita itu sering demam ya, sering demam sehingga sering dehidrasi, dan cairan itu ya sangat dibutuhkan, terutama oksigen ya. Oksigen itu dibutuhkan sekali buat tubuh kita. Nah, salah satu oksigen itu selain dari nafas kita ya, dari nafas kita itu juga dari air ya. Dari air itu kan nanti dari apa, HO2 nanti diambil O2-nya aja ya. Itu sehingga minum air putih hangat itu sangat penting ya. Selain untuk kebutuhan tubuh, juga bisa merelaksasi otot ya, otot-otot yang kita tegang ini ya, itu juga apa namanya, bisa lemes ya, yang tadi ya sini tegang, tegangannya badan yang tegang-tegang itu minumi langsung agak lemes. Nah, dan ini juga berfungsi ketika kita masih muncul panik ya. Orang yang kena asam lambung itu kan ketika mau melakukan sesuatu yang baru ya, contohnya misalnya kita nggak pernah keluar kota, kemudian ada kabar mau keluar kota, udah itu sudah panik. Nah, itu ketika muncul panik seperti itu, minumlah air hangat putih ya, air putih hangat itu juga bisa mempercepat otot-otot itu menjadi rileks ya, tidak tegang kembali. Itu penting ya, sehingga nanti nafas kita juga teratur. Nah, saya juga apa namanya, sampaikan juga ya teman-teman ya, berlatih nafas ya, baik entah itu nafas diafragma, entah itu nafas perut, nafas apapun itu juga perlu ya. Karena apa? Yang membuat kita sesak nafas itu, kita itu sebenarnya butuh oksigen yang banyak ya, butuh oksigen yang banyak. Jadi metabolisme kita itu kan ketika kita sakit itu kan berjalannya cepat ya, berjalan cepat, sehingga kebutuhan makan cepat, kemudian butuh oksigen juga cepat, sehingga detak jantung itu ya wajar ya menjadi cepat gitu, karena memang kita butuh energi itu cepat ya, butuh energi cepat atau banyak lah, banyak energi, sehingga termasuk nafas pun juga butuh udara ya, oksigen ya, maksudnya oksigen itu butuh banyak juga, sehingga kita itu memang harus sering minum air putih, kemudian apa namanya, berlatih nafas ya, entah itu nafas diafragma, entah itu nafas perut, silakan pokoknya berarti pernafasan lah, berarti itu nanti membantu apanya, kadar oksigen yang masuk ke tubuh itu terpenuhi. Karena sepengetahuan saya yang namanya sel tubuh manusia ya, itu kebutuhannya itu ya, itu yang pertama adalah apa, glukosa, kemudian yang kedua adalah oksigen, dan kemudian untuk membuka apa namanya, pintunya itu adalah insulin ya, insulin. Jadi sel itu pasti membutuhkan glukosa dan oksigen, dan untuk membuka sel pakainya insulin. Nah, insulin itu yang apa namanya, yang memproduksi itu adalah pankreas ya, pankreas. Nah, pankreas itu, maka pentingnya kita itu memang harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat ya. Pokoknya saya sarankan kepada teman-teman, hindari makan apa, obat-obatan atau herbal ya yang mengganggu fungsi pankreas ya. Itu penting sekali, karena itu nanti untuk proses pemulihan kita. Makanya kalau saya dulu ketika minum obat itu memang tidak ada perubahan ya, dari apa namanya, menuju kesehatannya memang ya muter-muter aja gitu aja, saya nggak tahu kenapa. Tetapi setelah saya berhenti minum obat, berhenti minum herbal, dan hanya menjaga pola makan, hanya menjaga pola pikir, dan hanya menjaga pola hidup, itu malah justru ada perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan. Itu sepengalaman saya. Sehingga teman-teman yang mungkin masih kebingungan, sudah banyak minum obat tapi nggak sembuh-sembuh ya, barangkali mungkin kondisi tubuh teman-teman itu mirip ya mungkin dengan saya ya. Itu yang menurut saya ya. Nah, saya pikir cukup ya video pada kesempatan kali ini, karena durasinya sudah hampir 20 menit, dan juga ini saya mau berangkat bekerja ya. Saya doakan kepada teman-teman semuanya ya yang masih sakit, yang masih mengalami sensasi yang banyak ya, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya.
kemudian cepat membaik, sensasinya juga cepat berkurang ya. Kebahagiaannya bisa datang kembali ya, yang dulu sempat pernah hilang ya. Dan juga saya mohon doanya ya teman-teman ya, supaya saya diberi kesehatan, kebahagiaan, supaya saya selalu bisa share informasi, berbagi pengalaman terkait dengan penanganan gangguan asam lambung, ketan diet psikomatis gitu ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.